Kamu baru saja mengingatkanku. Benar, pria itu dibawa pulang oleh putra kesayanganmu. Dia anak yang tidak tahu berterima kasih dan kurang sopan santun. Harus kukatakan, jika seharusnya mencekiknya sampai mati dulu. Setidaknya dia tidak akan bisa kembali untuk mengincar kita. Pandu cukup berani untuk benar-benar membawa seseorang ke rumah dan juga bertingkah begitu kasar. Kurasa kamu terlalu lunak padanya dengan serangan yang kau berikan padanya. Kamu seharusnya mengulitinya hidup-hidup, dan aku yakin itu akan membuatnya berpikir 2 kali sebelum bertindak. Surya tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk membantah. Lagi pula, Pandu bukan lagi anak penurut yang bisa digetak. Dia mendapat bantuan dari grup Samuel dan bahkan Surya tidak berani melangkahi mereka. Tiba-tiba Sofia menarik lengan Surya. "Ayah, ini sangat menyakitkan. Berandal itu, Pandu, memukulku dan ini sangat menyakitkan. Cepatlah dan antar aku ke rumah sakit." Pada saat itu Surya sudah cukup marah setelah Ambar memarahinya. Begitu dia mendengar isak tangis Sofia, rasa frustasi dalam dirinya membuncah dan dia langsung menamparnya. "Ini semua akibat dari perbuatanmu. Kamu pantas mendapatkan semua ini." Sementara itu Sofia memasang ekspresi tidak percaya. Ayah tidak keberatan saat aku menyarankan agar kita meminta bantuan Pak Erza. Kalian mendukungku, bukan? Kenapa aku yang disalahkan sekarang? Namun Surya dengan marah menjawab, "Apa aku mendukungmu? Apa aku bahkan mengucapkan sepatah kata pun saat itu? Apa kau memberitahuku bahwa kau akan mengelabui orang itu ke tempat semacam itu? Seharusnya aku tidak mempercayaimu sama sekali waktu itu." Setelah dia selesai mengatakan itu, dia langsung naik ke lantai atas tanpa repot-repot meliriknya. Kemudian Sofia berseru dengan raut wajah terkejut, "Ayah!" Namun Surya bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang dan yang bisa Sofia lihat hanyalah punggung yang dingin dan masa bodoh. Segera setelah melihat itu, kemarahan Sofia tidak dapat lagi dilukiskan dalam kata-kata dan dia mengepalkan jemarinya erat-erat sehingga kukunya tertanam dalam di telapak tangannya. Matanya menampakkan amarah yang amat sangat hingga raut wajahnya berubah. "Tiara dan Pandu, kalian berdua sebaiknya berhati-hati. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos begitu saja." Sementara itu di rumah sakit Tiara baru terbangun dari tidur nyenyaknya keesokan harinya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat bahwa Niko sedang sendirian di dalam kamar. Sedikit tercengang, dia duduk dan bertanya dengan bingung, Kamu, kenapa kamu masih di sini? Di mana Pandu? Bukankah seharusnya Pandu di sini?" "Dia kembali ke sekolah," jawabnya dengan tenang. Tiara tidak terlalu ambil pusing setelah mendengar itu dan dia sedikit menganggukkan kepalanya sebelum mengamati Niko untuk sesaat. Tiara menyadari bahwa Niko masih mengenakan pakaian yang sama dengan kemarin dan dia menebak bahwa pria ini pasti berada di sini sepanjang malam. Jadi dia berkata, "Terima kasih atas bantuanmu tadi malam, Pak Niko." Sementara itu, Niko dengan dingin menjawab, "Sepertinya kamu bisa dengan mudah mengucapkan rasa terima kasihmu secara lisan. Tetapi aku tidak bisa merasakan ketulusanmu sama sekali, Tiara Romario. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka kamu tidak boleh terus melarikan diri. Apa kamu seekor kucing penakut?"
Kemudian Tiara tertegun mendengar tegurannya dan butuh beberapa saat baginya untuk memahami perkataan pria itu. Dia memang lari dari masalah ini. Sejak dia keluar dari rumah sakit, dia menghindari Nico dan Gary. Namun tidak ada gunanya melarikan diri karena masalahnya tetap ada. Ini adalah hal yang telah ada di benaknya selama ini, dan dia mendapati dirinya cukup kewalahan karenanya. Saat ini Nico mengambil inisiatif untuk membahas masalah ini, maka Tiara harus mengambil kesempatan ini untuk memperjelas semuanya. Tiara menundukkan pandangannya. Iya, karena ini masalahnya. Pak Nico, aku ingin berbicara denganmu. Sebagai respon, Nico mengangkat alisnya dan menatap Tiara selagi nafasnya sedikit tercekat. Dia sepertinya bisa menduga apa yang akan dikatakan wanita itu. Segera dia berkata, "Tanganku sekarang tidak berguna. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa pulih, dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa kembali ke keadaanku sebelumnya setelah aku pulih. Itulah sebabnya aku tidak yakin apa aku bisa terus bermain biola." Dia menarik nafas dalam-dalam dan nada suaranya terdengar sedikit sedih. Gary masih sangat muda dan dia sangat berbakat. Selain itu, waktunya juga sangat berharga. Aku sangat ingin meneruskan, tetapi aku tidak bisa membantu lagi. Jadi aku tidak boleh egois dan membuang-buang waktunya demi menjadi penghalang dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Dengan latar belakang keluarga Samuel yang prestisius, kamu seharusnya bisa dengan mudah merekrut guru lain. Dibandingkan denganku, ada lebih banyak orang berbakat di luar sana yang bisa membimbing Gary. Selain itu, aku punya alasan pribadi lain yang tidak bisa aku ungkapkan. Jadi kuharap kamu akan memahami keputusanku dan mengizinkanku untuk pergi. Di titik itu, Tiara berpikir bahwa dia akhirnya bisa menghela nafas lega ketika dia menyelesaikan perkataannya. Namun rasa sakit di hatinya terasa semakin kuat sampai pada titik di mana dia mendapati dirinya sedikit terengah-engah. Meskipun begitu, dia tetap diam dan terus menatap Nico. Dia telah memutuskan bahwa dia ingin membicarakannya dan menyelesaikan semuanya hari ini. Segera setelah Nico mendengar itu, ekspresinya menjadi gelap. Jangan berani-beraninya kamu melupakan kesepakatan kita. Sementara itu Tiara menjawab, aku bisa membayar dendanya. Namun kata-katanya memicu kemarahan Nico dan pria itu dengan dingin berkata, Tiara, aku benar-benar sudah meremehkanmu. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan dengan dingin melangkah pergi. Dia tahu bahwa Tiara bersikeras untuk pergi. Sementara itu, dia bukan orang yang terus-menerus mempertahankan seseorang yang tidak berniat untuk tetap tinggal. Maka tidak perlu memaksa Tiara. Sementara itu di perumahan berlian, Nico baru saja tiba di rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Ada ekspresi dingin di wajahnya saat dia mandi dan berganti pakaian. Dia tidak tidur sama sekali kemarin malam dan itu hanya menambah kemarahan luar biasa yang dia rasakan saat ini. Membuat ekspresi wajahnya saat ini sedikit jelek. Gary berada di kamarnya ketika dia dengan jelas mendengar suara Nico tiba di rumah. Dia bahkan tidak repot-repot mengganti pakaiannya dan segera berlari ke kamar Nico dengan piyama sapi kecilnya. Selain itu, dia juga membawa mainan mewah kecil yang berbulu di tangannya. Hei, kamu sudah bangun, kata Nico.
Gary menggosok matanya dan berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Aku belum mimpi buluk, dan Tante Tiala pernah memberitahuku untuk mencarinya kalau aku belum mimpi buluk. Sepertinya aku tidak bisa menemukan dia. Papa, aku sangat merindukan dia. Begitu Nico mendengar Gary berkata bahwa dia merindukan Tiara, raut wajahnya sendiri menjadi gelap sebelum dia menjawab, "Tapi kamu juga bisa mencariku." Sementara itu, Gary tidak menyadari bahwa Nico sedang berada dalam suasana hati yang buruk dan terus bertanya dengan penuh harap, "Di mana Tante Tiala? Kapan dia kembali? Sudah berhari-hari dan aku sangat ingin bertemu dengannya." Pada saat itu, Nico menyadari bahwa Gary tidak bisa berhenti menyebut Tiara, dan pada saat itu kemarahan Nico telah mencapai titik didihnya sehingga dia tidak bisa menahan diri. "Apa kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan? Jika dia ingin kembali, maka dia akan melakukannya. Tidak perlu menunggunya. Jika dia tidak ingin kembali, maka kamu tidak boleh memaksanya. Kamu pasti memiliki terlalu banyak waktu luang, sehingga bisa memikirkan semua ini. Mulai sekarang, pekerjaan rumah harianmu akan berlipat ganda. Itu akan membuatmu tetap sibuk, sehingga kamu tidak akan punya waktu untuk mengatakan semua ini." Pada saat itu, Gary sejenak tercengang oleh ledakan amarah Nico yang tiba-tiba. Meskipun demikian, dia adalah anak yang cerdas, maka dia langsung memahami maksud perkataan Nico. Tiba-tiba air mata mengalir di matanya saat dia berkata dengan nada sedih, "Tante Tiala, apakah dia pergi selamanya?" Namun Nico tetap diam. Gary segera tahu jawabannya dan kilatan harapan di matanya berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. "Ada apa dengan Tuan Muda Gary?" Pada saat itu Andi berniat untuk datang dan memberitahu Nico bahwa sarapan sudah siap. Namun dia melihat Gary berjalan keluar dari ruangan dengan sedih. Sementara itu, Nico yang biasanya sangat menyayangi anak itu juga terlihat dingin. Karena itu, Andi tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Sebagai tanggapan, Nico dengan dingin mengatakan, "Bukan apa-apa, abaikan saja dia." Kemudian Andi tergoda untuk mengatakan sesuatu namun menahan lidahnya karena Nico sedang dalam suasana hati yang buruk. Namun Andi tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Tuan Nico selalu menyayangi Tuan Muda Gary. Dan apapun yang Tuan Muda Gary inginkan, Tuan Muda Nico akan selalu memberikannya kepadanya. Apa yang terjadi sekarang? Sementara itu, Nico menyadari bahwa Gary benar-benar sedang marah sekarang. Namun dia tidak repot-repot membujuk Gary. Semua orang di rumah ini sangat menyayanginya dan dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak senang, dia pasti akan marah. Kali ini, aku ingin dia mengerti bahwa dia tidak bisa selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak ada seorang pun yang harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk Gary. Nico memutuskan untuk tidak terlalu memanjakannya lagi. Setelah Nico menyelesaikan sarapannya, dia kembali ke perusahaan di mana dia melaksanakan rapat berturut-turut sepanjang pagi sebelum berurusan dengan sejumlah dokumen. Akhirnya tengah hari ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari rumah, Andilah yang menelpon. "Tuan Nico, Tuan Muda Gary mengunci diri di kamarnya
dan menolak makan siang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah Anda pulang sebentar? Tanyanya dengan nada khawatir. Begitu Niko mendengar bahwa Gary tidak mau makan, dia secara otomatis meraih jaketnya dan berjalan keluar dari ruangan. Tak lama setelah itu, Niko menghentikan langkahnya dan meletakkan jaketnya di posisi semula. Selanjutnya dia dengan dingin berseru, "Abaikan dia." Tetapi tuan muda Gary adalah anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, dan ini akan berdampak buruk bagi perkembangannya. Andy mengungkapkan kekhawatirannya. Pada saat ini ekspresi Niko menjadi gelap, tetapi dia menguatkan dirinya sendiri dan berkata, "Kalau begitu, dia boleh kelaparan. Begitu dia lapar, secara alami dia akan keluar untuk mengambil makanan." Tapi Andy baru saja akan menyuarakan dirinya, namun Niko sudah menutup telepon. Sambil menghela nafas, Andy hanya bisa berdiri di dekat pintu masuk dan terus membujuk Gary. "Tuan muda Gary, berhenti marah, keluar dan makan sesuatu. Ada iga babi manis favoritmu untuk makan siang." Namun Gary mengabaikannya. Andy yang pasrah mengeluh, "Bagaimana bisa? Tuan Niko begitu tidak berperasaan dan membiarkan Tuan muda Gary kelaparan. Tuan muda Gary adalah anak yang menggemaskan dan akan sangat memalukan jika dia kelaparan dalam waktu yang lama." Akhirnya Gary tidak keluar dari kamarnya sepanjang sore. Sementara itu Niko tetap berada di kantor untuk bekerja, namun dia sibuk sepanjang waktu. Di malam hari dia sudah pergi sebelum waktu pulang kerja untuk kembali ke rumah. Begitu memasuki rumah, Andy langsung menyapanya. "Tuan Niko, Tuan muda Gary belum makan apa-apa, dan ini sudah seharian." Lalu Niko tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenyitkan kening. "Di mana dia?" "Dia ada di ruang musik," jawab Andy. Niko dengan santai melemparkan jasnya ke samping dan dengan cepat berjalan ke ruang musik. Segera setelah dia memasuki ambang pintu, dia melihat Gary sedang memegang sebuah biola di tangannya dan dia tertidur di sofa. Tetesan air mata tampak jelas di kelopak matanya selagi dia terus terisak di dalam tidurnya. Jelas dia tidur karena lelah dengan semua tangisan itu. Lalu Niko menepuk-nepuk Gary. "Bangun. Ayo, pergi dan makan." Pada saat itu Gary terbangun dari tidurnya dan mengucek matanya dengan mengantuk. Begitu dia melihat wajah papanya, dia langsung cemberut. Tak lama setelah itu, ekspresinya menjadi gelap saat dia membuang muka agar tidak menatap Niko. Sementara itu, Vania mendapat kabar tentang mogok makan yang dilakukan Gary. Maka dia bergegas datang bersama Tony dan Danar. Kedua orang dewasa yang lebih tua itu melihat Gary yang tengah mencengkeram biolanya segera setelah mereka masuk. Sementara itu, hati mereka terasa pedih saat melihat Gary duduk di sofa dengan ekspresi sedih. Saat itu juga Vania bergegas maju dan bertanya, "Sayangku, ada apa? Kenapa kamu tidak mau makan? Apa sesuatu yang buruk terjadi padamu? Atau apakah ini karena papa memarahimu? Beritahu aku dan aku akan membelamu." Danar dengan cepat menambahkan, "Iya Gary, aku juga pasti akan berada di pihakmu. Beritahu kami apa yang salah. Jangan memendamnya sendiri. Tidak baik memendam segalanya sendiri." Selanjutnya Tony turut membujuk Gary. "Gary, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi?"
Semua orang berusaha keras dan secara bergantian membujuk Gary, namun dia memilih untuk tetap diam sembari memainkan biolanya. Gary, setidaknya bisakah kamu mengatakan sesuatu? Jangan membuatku khawatir. Kemudian Vania segera mengulurkan tangan untuk memeluknya. Namun sebelum bisa tangannya menyentuh Gary, bocah itu segera menepis tangannya. Tiba-tiba seisi ruang musik menjadi sunyi. Vania cukup terluka akibat tindakan Gary. Hatinya terasa sangat sakit karena dia begitu sedih. Namun dia memaksa dirinya untuk senyum. Gary, kukira aku adalah orang favoritmu. Ayo, biarkan aku memelukmu. Bilang padaku apa yang mengganggumu. Namun Gary tetap menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, selagi dia mengabaikan semua orang. Di titik itu, Nico kehilangan kesabaran melihat sikap keras kepala Gary. Gary Samuel, jaga sikapmu. Namun Gary tetap tidak peduli. Amarah Nico tiba-tiba berkobar dan dia langsung berteriak, "Kau dihukum. Jadi pergi dan berdiri di sudut. Jangan kemari sampai kamu menyadari kesalahanmu." Segera setelah Gary mendengar itu, dia akhirnya menoleh untuk melihat Nico. Namun dia hanya menatap Nico dengan dingin dan cuek seraya membawa biolanya untuk berdiri di sudut. Sosok kecilnya yang keras kepala sangat terlihat sangat mencolok. Vania tidak sanggup melihat Gary dihukum dan dia berbalik untuk mengamuk kepada Nico. "Kenapa? Kamu tidak bisa bicara baik-baik padanya. Kenapa kamu membentaknya? Sayang, mendekatlah padaku." Namun Gary berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, dan dia menunjukkan sifat keras kepalanya dengan memunggungi mereka. Sementara itu, Danat dikuasai rasa penasaran setelah menyaksikan segalanya, dan dia melirik Nico sambil berkata dengan lembut, "Gary pasti marah karena Nona Tiara lagi ya. Kenapa kamu tiba-tiba memecatnya lagi?" Segera setelah Nico mendengar itu, ekspresinya menjadi jauh lebih gelap. "Dialah yang ingin berhenti, dan aku sudah berusaha mempertahankannya. Aku tidak mengerti. Dia digaji dengan layak, dan ini adalah kesempatan besar baginya untuk menjadi dekat dengan pangeran kecil keluarga Samuel. Ini adalah pekerjaan yang diincar banyak orang. Aku tidak percaya bahwa dia benar-benar akan menolaknya."